Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa kembali hadir di tengah-tengah ruang Anda, mengantar Anda beristirahat malam. Kita akan mendengarkan renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono dengan tema Menyalakan Kegentaran bersama saya, Yohana Ibrahim. Ketepatan Tuhan sangat sempurna, sehingga jika ia diuji pasti tidak didapati salah. Dalam Bilangan 23 ayat 19 dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Fakta ini seharusnya membuat kita gentar di hadapannya. Dengan keadaan yang penuh dengan celah, kita menghadapi Allah yang Maha Kudus. Sebenarnya, kita tidak akan pernah layak di hadapannya apabila ia tidak melayakkan kita. Namun, tidak banyak orang Kristen yang menyadari hal ini. Mereka merasa layak dan pantas diterima karena meyakini doktrin penebusan Tuhan yang dipandang benar. Padahal di sisi lain mereka tidak sungguh memperkarakan hidupnya di hadapan Tuhan. Mereka hidup sembarangan tanpa kegentaran yang patut terhadap Allah. Banyak orang Kristen dan teolog berpikir bahwa dengan bermodalkan pemahaman doktrinal secara kognitif, mereka merasa pantas di hadapan Allah. Keselamatan dicapai oleh seseorang bukan hanya karena meyakini satu doktrin dan sekedar mengakui status Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga menjalani kehidupan dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Sehingga seseorang benar-benar melakukan kehendak Allah dengan standar kehidupan Yesus. Yohanes 4 ayat 34. Keselamatan adalah perubahan hidup dari kodrat dosa kepada kehidupan yang mengenakan kodrat ilahi. Dari mencintai dunia, kemudian berpaling dari dunia untuk mengarahkan diri ke langit baru dan bumi yang baru. Jika tidak demikian, berarti kekristenan yang palsu. Dalam sebuah kesempatan, Tuhan pernah dengan keras memperingatkan orang Israel mengenai kisah istri Lot di Lukas 17 ayat 32. Kalau sampai Tuhan mengingatkan kita kepada peristiwa istri Lot, pasti kejadian itu membuat kebenaran yang harus kita perhatikan. Jangan kita memandang kisah-kisah yang ditulis dalam Alkitab seperti barang di museum, hanya mengenangnya tetapi tidak memiliki kaitan yang secara dekat atau lekat dengan kita. Alkitab harus menjadi kisah yang hidup, seakan-akan kita ada di dalamnya. Seakan-akan peristiwa itu sedang terulang dalam bentuk lain, namun dengan esensi yang sama. Memang apa yang terjadi di dalam Alkitab berlangsung kembali dalam hidup manusia. Hanya bentuknya berbeda pada masing-masing individu, tetapi esensinya sama. Sebab kalau intinya tidak sama, pasti Tuhan tidak akan menyinggung mengenai istri Lot. Tuhan pasti tidak akan berkata, ingatlah akan istri Lot. Pernyataan ini merupakan peringatan agar kita tidak kembali ke dunia. Kita harus mengenakan kehidupan yang tidak sama dengan dunia ini. Ketegangan Lot dapat kita ambil menjadi ketegangan kita, sehingga Alkitab menjadi hidup. Mengambil ketegangan di sini maksudnya menempatkan diri seolah-olah kejadian Lot yang keluar
dari Sodom terulang pada kita hari ini. Perbedaannya, kita tidak keluar dari dunia secara fisik, tetapi kita harus berkejaran dengan waktu untuk keluar dari cara hidup dunia yang membinasakan. Banyak orang tidak melakukan hal ini. Mereka membaca Alkitab seakan kisah dongeng yang berlalu begitu saja. Kita membaca Alkitab ketika kita harus mulai menyalakan kegentaran, seakan-akan kita mengambil bagian dalam perjuangan tokoh yang sedang dibaca. Untuk dimulai membinasakan ini, kita harus merenungkan firman siang dan malam. Kita harus berani membuat dunia baru, tidak ikut dalam kancah pergumulan hidup seperti anak-anak dunia, karena kita memiliki ladang pergumulan. Ketika Tuhan Yesus mengutip sebuah kisah Alkitab, Ia tidak pernah salah kutip. Tuhan Yesus tidak pernah mengambil kisah Yosafat Allah berperang ganti Israel sebagai pelajaran yang hanya menekankan kehidupan yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani. Tetapi Yesus pasti mengarahkan kita kepada hal-hal rohani atau hal-hal kekekalan. Apa yang dikutip Tuhan di Perjanjian Lama, itu yang harus kita perhatikan dengan serius. Bukan berarti kita tidak boleh memungut kisah-kisah di Perjanjian Lama. Kisah Perjanjian Lama harus dibaca dalam hubungannya dengan pusat atau episentrumnya, yaitu Perjanjian Baru dan Yesus. Banyak orang sewenang-wenang mengambil ayat Perjanjian Lama lalu mengenakannya dalam hidup orang Kristen yang seharusnya pusat atau episentrumnya adalah Perjanjian Baru dan Tuhan Yesus. Seharusnya apa yang dikutip Tuhan Yesus di Perjanjian Lama dihidupkan secara terus-menerus, karena bertalian dengan standar umat Perjanjian Baru. Semua tulisan yang diilhamkan Allah, termasuk Perjanjian Lama, mengandung kebenaran. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Kalau sebuah kisah sampai dikutip oleh Tuhan Yesus, pasti kebenarannya luar biasa. Seperti misalnya kisah istri Lot. Tuhan pasti memiliki tujuan yang kuat untuk memperingatkan bahwa tugas kita adalah masuk dalam pergumulan itu dan menyalahkan kegentaran dalam diri kita secara konsisten. Kiranya api atau gairah yang pernah membara di hati orang-orang benar juga menyala di hati kita, karena kita di pihak yang sama dengan orang-orang yang benar dalam Alkitab. Jangan sampai kita berdiri di pihak istri Lot yang tidak merasa memiliki kegentaran terhadap kekudusan Allah. Kita harus mulai menyalahkan kegentaran dalam diri kita sampai titik gentar terhadap kekudusan Allah. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.